Di video ini kita akan mempelajari hukum Bernoulli. Nah, sebelum kita ke hukum Bernoulli, mari kita lihat gambar berikut agar kalian lebih antusias dalam mempelajari hukum Bernoulli. Ya, contoh yang pertama, ini adalah gambar yang pertama, ini adalah bola baseball. Nah, mengapa lintasan dari bola baseball yang dilempar oleh pemain profesional itu dapat melengkung? Ya, jadi arah lintasannya itu melengkung. Nah, mengapa demikian? Jadi dapat diterangkan oleh hukum Bernoulli nantinya ya. Lalu di sini adalah sebuah rumah. Lalu pada saat kecepatan angin sangat cepat, maka mengapa atap rumah itu akan terangkat? Ya, jadi misalkan terdapat topan, nah di mana atap rumah ini dapat terangkat. Nah, mengapa demikian? Lalu ini adalah desain dari sayap pesawat. Nah, mengapa sayap pesawat dapat mengangkat pesawat terbang? Nah, jadi ketiga hal ini dapat diterangkan oleh hukum Bernoulli. Nah, maka mari kita pelajari hukum Bernoulli dengan antusias ya. Nah, mari kita ke suatu pipa yang bentuknya aneh seperti berikut. Ya, misalkan kita memiliki pipa seperti berikut. Ya, misalkan kita memiliki pipa seperti berikut yang akan dialirin dengan fluida. Dan di mana pipa tersebut akan dialirin dengan fluida. Ya, di mana fluida tersebut merupakan fluida yang ideal. Mari kita gambarkan garis arusnya. Ini adalah garis arus fluida. Lalu di sini kita akan gunakan hukum kekekalan energi ya untuk menurunkan hukum Bernoulli, di mana energi yang masuk itu akan sama dengan energi yang keluar. Ya, jadi di sini adalah yang masuk dan di sini adalah yang keluar. Nah, mari kita analisis energi yang masuk. Jadi energi yang masuk itu adalah usaha yang kita lakukan atau usaha yang kita kerjakan pada sistem ini. Lalu kita tambahkan dengan energi potensial dari titik masuk di sini. Lalu kita tambahkan dengan energi kinetik dari titik masuk di sini. Di mana itu akan sama dengan energi yang keluar, yaitu kerja atau usaha yang keluar. Lalu kita tambahkan dengan energi potensial yang keluar. Lalu kita tambahkan dengan energi kinetik yang keluar. Ya, di mana di sini tingginya tentu saja berbeda ya. Di sini adalah H1, ini adalah H2. Jadi tingginya berbeda, maka energi potensialnya itu berbeda. Lalu kecepatannya tentu saja akan berbeda karena di sini luas penampangnya lebih besar ya, karena di video sebelumnya kita telah mengetahui A1 dikalikan V1 itu sama dengan A2 dikalikan V2. Ya, jika luas penampangnya besar, maka kecepatannya kecil atau kecepatannya rendah. Di mana pada saat luas penampangnya kecil, maka kecepatannya cepat, maka energi kinetiknya juga akan berbeda. Nah, tentu saja jika kalian perhatikan di sini, kecepatannya lebih tinggi, lalu ketinggiannya lebih tinggi. Ya, jadi memiliki energi potensial dan energi kinetik yang lebih tinggi. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita mengalirkan arus tersebut? Tentu saja kita perlu menambahkan dengan energi ya. Kita perlu menambahkan energi. Ini adalah usaha yang kita lakukan agar arus tersebut mengalir. Ya, agar fluida tersebut mengalir. Nah, maka ini adalah hukum kekekalan energi. Nah, lalu mari kita tuliskan di mana usaha itu akan sama dengan gaya dikalikan dengan jarak. Nah, maka mari kita ubah. Di sini adalah gaya yang kita berikan dikalikan dengan jarak. Ditambahkan dengan energi potensial itu adalah massa dikalikan percepatan gravitasi dikalikan dengan tinggi. Lalu kita tambahkan dengan energi kinetik, itulah setengah dikalikan dengan massa dikalikan dengan kecepatan lalu dikuadratkan. Tentu saja semuanya ini adalah yang di titik pertama ini. Ya, mari kita namakan yang input itu adalah 1, makanya F1 dikalikan S1 ditambahkan dengan massa dari fluida itu akan sama, di mana massa dari fluida pada seluruhnya itu akan sama. Ya, karena kita telah mengetahui bahwa di sini fluidanya tidak dapat dikompres ya, jadi uncompressible. Jadi massanya akan sama, percepatan gravitasinya sama, di mana ketinggiannya berbeda. Maka kita perlu tuliskan 1, lalu massanya sama, lalu di sini adalah kecepatannya berbeda. Maka kita akan tuliskan 1. Lalu mari kita kerjakan bagian kiri dahulu ya, karena bagian kiri itu akan sama dengan bagian kanan. Ya, di mana kita hanya perlu mengubah 1 menjadi 2 nantinya ya. Di mana mari kita tulis ini adalah titik kedua. Nah, maka mari kita ubah gaya itu menjadi tekanan. Ya, jadi kita ketahui bahwa tekanan itu sama dengan gaya per satuan luas. Ya, jadi gaya per luas. Maka mari kita bagikan dengan luas penampang.
lalu kita kalikan dengan luas penampang. Ya, dengan demikian maka kita tidak mengubah nilai F kali S ini ya, karena kita kalikan dan bagikan dengan angka yang sama. Nah, dengan demikian F dibagi kanan A itu adalah P, maka kita dapat tuliskan ini adalah tekanan yang kita berikan, tekanan 1, lalu kita kalikan dengan A penampang di sini, lalu kita kalikan dengan S1. Di mana A1 jika kita kalikan dengan S1 itu akan sama dengan volume ya, ini akan sama dengan volume. Maka mari kita tuliskan ini adalah volume. Ya, lalu kita tambahkan dengan massa. Sekarang apakah massa tersebut? Dimana kita ketahui bahwa massa jenis itu sama dengan massa dibagikan dengan volume. Nah, maka massa itu adalah massa jenis dikalikan dengan volume. Maka mari kita tuliskan massa itu adalah massa jenis dikalikan dengan volume. Lalu kita kalikan dengan percepatan gravitasi, lalu kita kalikan dengan H1. Dimana kita tambahkan dengan setengah dikalikan dengan massa, kita ubah menjadi rho dikalikan V, lalu kita kalikan dengan V1 kuadrat. Nah, di mana ini kita dapat mencoret V ya. Jadi kita dapat mencoret volumenya, karena volumenya yang telah kita pelajari di video sebelumnya, volumenya tidak akan berubah ya. Jadi ya, volume di sini itu akan sama dengan volume di sini. Ya, di mana tidak dapat dikompres ya, itu adalah fluida ideal. Jadi volume pada kedua ruas itu dapat kita coret. Ya, karena volumenya tidak akan berubah, karena karena fluida yang mengalir di dalamnya itu adalah fluida yang tidak dapat dikompres. Jadi ya, kita dapat bagikan kedua ruas dengan volume dan sisanya itu adalah sebagai berikut. Nah, di mana ini adalah hukum Bernoulli ya, di mana ini akan sama ya, V2 dikalikan dengan rho GH2 ditambahkan maksudnya. Lalu kita tambahkan dengan setengah rho V2 kuadrat. Di mana ini sama, P2 ditambahkan dengan rho GH2 ditambahkan dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, di mana ini adalah persamaan dari hukum Bernoulli. Jadi bunyi dari hukum Bernoulli itu adalah sebagai berikut, yaitu jumlah dari tekanan, jumlah dari tekanan ditambahkan dengan energi potensial per satuan volume, lalu ditambahkan dengan energi kinetik per satuan volume, itu akan sama pada suatu garis arus. Ya, jadi pada satu garis arus, yang garis arus ini yang saya warnakan dengan warna merah ini, tekanan, lalu energi potensial per satuan volume, lalu energi kinetik per satuan volumenya. Ya, jadi penjumlahan dari ketiga hal tersebut itu akan konstan, akan selalu sama. Jadi ini adalah hukum Bernoulli. Ya, jadi ini adalah hukum Bernoulli yang perlu kita ketahui. Bernoulli. Nah, sekarang mari kita ke contoh berikut. Ya, misalkan kita memiliki sebuah pipa. Ya, bentuknya seperti berikut, yaitu satu bagian yang besar, lalu satu bagian lagi yang kecil. Di mana di sini dialirin oleh fluida ideal. Ya, jadi terdapat garis arus seperti berikut. Ya, jadi kita telah ketahui bahwa di sini luas penampangnya itu akan besar. Ya, luas penampangnya besar. Di mana di sini luas penampangnya itu kecil. Lalu tentu saja kecepatannya di sini akan lambat ya. Lalu kecepatannya di sini adalah cepat. Ya, kecepatan fluidanya akan cepat. Ya, karena A dikalikan V itu sama dengan A dikalikan V. Ya, yang telah kita pelajari di kontinuitas di video sebelumnya, di persamaan kontinuitas. Nah, jika kita ukur tekanan, ya, jadi mari kita buat lubang, lalu kita pasangkan dengan silinder. Nah, tentu saja di sini akan terdapat tekanan ya, akan terdapat tekanan dari cairan tersebut. Ya, jadi pada saat kita berikan tekanan di sini, maka di sini tentu saja akan terdapat tekanan. Lalu jika kalian lihat di sini, ya, tekanannya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan di sini. Ya, jadi semakin tinggi tekanannya, maka H itu akan semakin tinggi ya, akan semakin besar. Ya, pada saat airnya adalah tinggi atau cairan yang naik di sini adalah tinggi, maka tekanannya itu sudah besar. Di mana di sini H-nya rendah, maka tekanannya itu rendah. Ini tekanannya tinggi.
Jadi mari kita lihat, pada saat kecepatannya rendah, maka tekanannya itu adalah tinggi. Di mana pada saat kecepatannya tinggi, di mana tekanannya itu rendah. Nah, mengapa demikian? Mari kita analisis dengan persamaan Bernoulli. Mari kita analisis dengan persamaan Bernoulli. Di mana P1 jika kita tambahkan dengan energi potensial per volumenya, lalu kita tambahkan dengan energi kinetik per volumenya, itu akan konstan. Di mana itu akan sama dengan P2 dikalikan dengan Rho GH2, lalu kita tambahkan dengan setengah Rho V2 kuadrat. Di mana ini semuanya adalah 1. Di mana jika kalian perhatikan di sini, ketinggiannya itu adalah sama, maka tentu saja energi potensialnya itu sama ya. Energi potensial per volumenya itu akan sama dari input dengan output. Jadi di sini juga akan sama. Ini tambah ya. Jadi saya salah tuliskan. Jadi kita tidak akan analisis energi potensialnya karena sama antara input dengan outputnya. Nah, maka sisanya adalah sebagai berikut. P1 ditambahkan dengan setengah Rho V1 kuadrat, itu akan sama dengan P2 ditambahkan dengan setengah Rho V2 kuadrat. Lalu jika kalian perhatikan di sini kecepatan fluidanya itu besar. Ya, jadi kecepatan fluidanya besar. Di mana di sini kecepatan fluidanya lambat. Lalu agar ruas kiri sama dengan ruas kanan, ya, artinya adalah energi kinetik per volumenya itu rendah di sini. Di sini adalah energi kinetik per volumenya tinggi. Nah, maka agar ruas kiri sama dengan ruas kanan, tentu saja tekanannya itu haruslah besar ya, di mana tekanan di sini haruslah kecil. Nah, maka besar tambah kecil itu akan sama dengan kecil tambah besar. Ya, jadi telah diterangkan ya, pada saat kecepatannya rendah, maka tekanannya itu akan tinggi. Di mana pada saat kecepatannya tinggi, di mana tekanannya itu akan rendah. Ya, jadi ini telah dijelaskan oleh hukum Bernoulli. Nah, jadi di sini kalian harus ingat bahwa tekanan ya di sini adalah tekanan internal ya, adalah tekanan internal, bukanlah tekanan dari arus tersebut. Tentu saja pada saat fluida tersebut keluar, di sini tekanannya yang dihasilkan oleh arus tersebut adalah besar. Ya, jadi tentu saja akan besar ya, seperti pipa yang dari yang besar ke moncong yang kecil, tentu saja air yang keluar itu akan memiliki tekanan yang besar. Tetapi yang di sini yang dikatakan oleh tekanan di sini itu adalah tekanan internal, ya, adalah tekanan internal dari arus tersebut. Ya, jadi misalkan kalian memiliki gelembung-gelembung air, ya, misalkan kalian memiliki gelembung-gelembung air di dalam fluida ini, di mana gelembung-gelembung air tersebut akan membesar di sini. Ya, karena tekanan internalnya itu lebih kecil. Jadi tekanan internalnya lebih kecil, maka gelembung-gelembung tersebut tidak akan ditekan dan akan membesar. Di mana di sini akan memiliki tekanan internal yang lebih besar, maka gelembung-gelembungnya, ya, gelembung-gelembung angin tersebut akan mengecil. Jadi yang dikatakan di sini adalah tekanan internal ya. Jadi bukan tekanan yang dihasilkan oleh semburan fluida tersebut. Nah, semoga kalian mengerti. Nah, sekarang mari kita ke gambar di atas ya, agar kalian memahaminya. Jadi di sini kalian perlu mengetahui ya, pada saat kecepatannya rendah, tekanannya tinggi. Pada saat kecepatannya tinggi, tekanannya rendah. Ya, ini yang perlu kalian ingat. Nah, maka mari kita lihat gambar di bawah ini. Ya, gambar di atas ini ya. Di mana di sini pada saat bola baseball tidak berputar, maka arah lintasannya itu akan lurus, ya, akan lurus. Lalu pada saat baseball itu berputar, ya, pada saat baseball berputar berlawanan arah jarum jam, maka ini adalah garis arus. Ya, ini adalah garis arusnya, ya, garis fluida, di mana fluida di atas ini akan memiliki kecepatan yang lebih besar dibandingkan dari yang bawah. Ya, yang bawah memiliki kecepatan yang lebih rendah. Nah, pada saat kecepatannya rendah, tadi telah saya katakan bahwa pada saat kecepatannya rendah, maka tekanannya tinggi. Ya, jadi tekanannya itu tinggi, di mana di sini tekanannya menjadi rendah. Nah, pada saat tekanannya tinggi, maka tentu saja akan terdapat gaya ke atas ya. Jadi di sini bola akan melengkung. Ya, jadi bola tenis itu bola baseball itu akan melengkung. Ya, jadi semoga kalian mengerti. Lalu yang kedua itu adalah pada saat kecepatan angin itu cepat, maka tentu saja tekanannya pada saat V tinggi, maka tekanannya itu rendah ya.
Lalu di sini tekanannya itu akan selalu konstan, ya, karena ini adalah tekanan udara. Nah, maka tentu saja atap itu akan terangkat, ya. Jadi ya, pada saat angin cepat, ya, angin berhembus dengan cepat, maka tekanan angin tersebut menjadi kecil. Nah, maka di sini akan terangkat. Lalu sama halnya dengan sayap pesawat terbang, di mana di sini angin di atas itu akan lebih cepat dibandingkan dengan angin di sebelah bawah ini. Ya, dengan demikian maka akan terdapat tekanan yang tinggi dari bawah dan di sini akan terdapat tekanan yang rendah. Nah, ini adalah cara pesawat terbang ya. Jadi ini adalah gaya dorong dari bawah ke atas. Ya, jadi ini yang memungkinkan pesawat terbang. Nah, maka mari kita ke contoh berikutnya, di mana misalkan di sini terdapat ada 2 buah kapal. Lalu kita alirin dengan arus yang cepat di tengah-tengah kapal tersebut. Kapal-kapal tersebut akan bertabrakan. Nah, mengapa demikian? Karena pada saat arusnya cepat, maka tekanannya itu rendah, ya, maka P rendah. Nah, maka di sini akan terdapat tekanan yang tinggi, maka kedua buah kapal itu akan bertabrakan. Jadi ya, pada saat kalian naik kapal, jadi hati-hatilah, ya, pada saat kalian naik kapal yang cepat atau speedboat yang berjalan lurus. Nah, janganlah berdekatan dengan speedboat yang lain, ya, karena pada saat arusnya cepat, ya, pada saat arus yang di tengah ini cepat, maka tekanannya itu menjadi rendah. Jadi ya, kalian akan mendapatkan gaya dorong dari samping kiri dan kanan dan akhirnya akan bertabrakan. Ya, jadi ya, janganlah dekat, ya, pada saat kalian bermain speedboat. Nah, lalu mengapa di sini payung, ya, pada saat angin kencang, mengapa payung tersebut dapat terangkat, ya, menjadi seperti berikut, ya, karena anginnya di sini cepat. Dengan demikian maka tekanannya itu menjadi rendah, maka akan terdapat gaya dorong ke atas, ya, karena tekanan di bawah itu lambat. Jadi ini adalah penjelasan dari hukum Bernoulli, ya. Semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan mengerjakan beberapa contoh soal dengan menggunakan hukum Bernoulli yang menarik ini.